Halo semuanya, kembali lagi dengan The Nectar. Semoga kalian semuanya, teman-teman, dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Ada yang bertanya kepada saya, di Tashkent, Uzbekistan itu ada nggak sih peminta-minta? Jawabannya, ada nggak ya? Jawabannya, ada. Tashkent itu ibu kotanya Uzbekistan, capital city ya. Nah, di sini ada 3 tempatnya orang yang meminta sumbangan, yang meminta bantuan gitu ya. Yang pertama yang sering saya jumpai, yang sering saya lihat itu di perempatan lampu merah. Nah, rumah saya waktu dulu pernah begitu dekat dengan lampu merah, sehingga saya bisa dengan jelas melihat kegiatan aktivitasnya di situ kayak macet atau apa itu dengan jelas saya bisa melihatnya dari jendela. Nah, yang pernah saya lihat itu satu yang maaf ya, cacat, tidak punya kaki, cuma punya kaki satu. Dan biasanya di situ mereka meminta bantuan kepada para pengendara gitu ya. Yang selain orang yang cacat juga ada ibu-ibu yang membawa bayi. Juga di situ meminta-mintanya saat lampunya merah dan dia datang kepada setiap mobil gitu ya. Ya ada yang memberi, ada yang tidak gitu. Nah, selain ibu-ibu juga ada orang yang kayak menjual buku atau meminta sumbangan gitu, entah untuk apa ya, saya juga kurang tahu karena bahasanya juga bahasa Rusia ya. Sedangkan saya tidak berbahasa Rusia. Nah, di situ juga terus ada juga yang pakai kursi roda di situ. Di lampu merah itu ya. Dan mereka tuh biasanya tidak memaksa atau tidak apa ya, kayak minta dong untuk ini, untuk apa, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya agar orang itu meminta gitu, memberi gitu ya. Tidak hanya datang apa mereka berbicara butuh bantuan dan jika mengasih ya alhamdulillah, jika tidak ya mereka juga ya melangkah ke kendaraan yang selanjutnya. Biasanya kan di lampu merah itu lamanya 1 menit ya sebelum menunggu lampu hijau. Nah, selain di tempat lampu merah, di mana lagi sih? Yaitu di stasiun kereta bawah tanah ya. Maksudnya kayak exitnya gitu ya, kayak pintu keluarnya, pintu masuk dan keluar orang-orang yang mau naik kereta bawah tanah. Nah, di situ di pintu keluar itu biasanya mereka berdiri dengan memegang satu lembar gitu, ada tulisan untuk apa gitu, saya nggak tahu karena bahasa Rusia. Terus dia memegang satu kantong kresek untuk menaruh uangnya di situ. Jadi mereka tidak ngomong apa-apa, tidak butuh, cuma orang melihat oh itu tulisannya itu butuh bantuan, dia memberi ke situ. Dan setelah saya cek, saya pikir ini mungkin pekerjaannya memang meminta-minta begitu ya. Tapi ternyata tidak. Ketika saya cek lagi besoknya tidak ada orang lagi di situ. Saya pengen tahu itu ada apa nggak sih. Gitu. Ternyata tidak ada. Besoknya tuh saya lihat lagi nggak ada, nggak. Karena saya juga pengen gitu ya, entah sedikit atau seberapa saya memberi gitu kan ke orang tersebut. Ternyata tidak pernah saya temuin lagi. Nah, terus selain di situ juga adanya di shopping mall, di mall-mall besar gitu di situ. Tapi biasanya mereka bukan orang sehat meminta-minta ya. Biasanya itu kayak yang menggendong anak atau mungkin memang mereka miskin sekali, ada anak kecil terus kurang apa, butuh dana gitu, mereka biasanya meminta. Dan ada juga yang dengan cara menjual tisu, menjual masker atau menjual buku-buku agama di depan di depan mall besar itu ya. Terus selain itu ada juga peminta-peminta itu di tempat ramai, misalnya kayak toko-toko gitu ramai sekali, banyak orang, perlintasan banyak orang, dan di situ mereka ada orang tua yang sudah sangat tua di kursi roda dan duduk di situ, mereka meminta bantuan juga, tapi tidak menengadahkan tangan seperti ini langsung ngomong ke orangnya minta uang, minta sumbangan gitu, enggak. Mereka cuma hanya duduk dan duduk aja di situ dengan ada satu kotak kecil ya diberi. Lalu dia biasanya kalau udah orang memberi uang itu mereka berdoa gitu.
Nah, terus ada juga orang yang cuma berdiri aja, pindah-pindah. Saya pernah ngeliat satu orang bapak-bapak udah tua pindah-pindah, tapi dia cuma berdiri aja sambil megang uang, sambil dia berdoa, sambil dia membicarakan bahwa dia butuh uang begitu. Mungkin tidak punya anak, tidak punya saudara, dia sendirian, sudah tidak mampu bekerja gitu. Dan masih ada yang memberi gitu. Dan yang memberinya juga enggak lalu ngapain sih kamu meminta-minta, enggak, mereka cuma diam aja ya, memberi aja gitu, enggak langsung ngomong kenapa kamu meminta-minta atau apa gimana, enggak. Itu yang sering saya temui. Juga ada orang yang pernah saya lihat, mungkin dia orangnya menempuh perjalanan jauh atau apa, saya kurang paham ya, ada datang ke toko gitu meminta uang. Biasanya kalau datang ke toko langsung kayak gitu, dia orang tokonya tuh nggak ngasih uang, tapi kayak ngasih makanan gitu. Dia tidak memberi uang tapi memberi makanan. Saya pernah waktu itu saya ke apotik dan ada orang yang datang yang meminta bantuan seperti itu, dan orang yang punya apotek itu hanya memberi roti untuk orang tersebut. Nah, jadi gitu aja guys di kehidupan di kota Tashkent, Uzbekistan, dan memang tidak banyak yang meminta-minta di sini, tidak banyak orang yang meminta bantuan-bantuan seperti itu, apalagi tidak ada yang pernah saya temuin yang ngetok pintu ke rumah minta sumbangan, minta bantuan seperti itu, tidak ada ya. Jadi kalau memang mereka butuh, pergi ke tempat yang ramai dan menulis di dalam kertas gitu dan berdiri aja di situ. Dan sejauh ini saya sudah lebih dari setahun tinggal di sini, dan hanya itu yang saya temui, yang saya jumpai ketika saya keluar. Nah, bagaimana dengan pengamen? Adakah pengamen di sini di Uzbekistan? Kita simak di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.